Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tes. Astagfirullah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, al musyahidin wal musyahidat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan hamba-Nya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Malam ini kembali kita bersama Tafsir As-Sa'di di dalam pembahasan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun, surat ini adalah bagian dari surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, terlihat jelas pada ayat-ayat yang Allah sebutkan di dalamnya adalah penegasan tentang tauhid. Penegasan tentang tauhid, di mana ayat ini adalah bantahan terhadap tawaran-tawaran yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini tentang sikap yang tegas yang harus ditunjukkan oleh seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum kafir Quraisy. Dan tentunya sikap tegas itu juga adalah sikap yang harus berlaku bagi setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir secara umum. Ikhwafillah rahimakumullah. Asbab turun surat ini di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam didatangi oleh mereka, dijanjikan akan diberikan harta yang melimpah ruah, kekayaan yang banyak, kemudian dijanjikan akan diberikan kedudukan dan posisi di tengah-tengah bangsa Arab, dan akan dinikahi dengan wanita yang paling cantik di waktu itu dari bangsa Arab. Semua tawaran itu ditolak oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan mereka menawarkan perjanjian. Ya, tinggalkanlah dakwahmu Muhammad, jangan menjelekkan Tuhan-Tuhan kami, kata mereka. Nah, bila mana tawaran itu disetujui oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka kemudian ada perjanjian yang mesti disepakati. Takkan mungkin mereka mengasihkan harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, kemudian pasangan hidup yang cantik, tapi kemudian mereka menawarkan dengan syarat bahwa engkau harus menyembah Tuhan kami 1 tahun, dan kemudian kami pun akan menyembah Tuhanmu 1 tahun berikutnya. Ibaratnya bahwa ini menunjukkan satu keadaan seakan-akan ada toleransi,
ada kebersamaan yang harus dibangun. Tak boleh kita saling menjelekkan. Tapi bagaimana kalau kita hidup saling menghormati, saling menghargai antara Tuhan yang kami sembah dari Latta dan Uzza dengan Tuhan kamu yang kamu sembah. Mereka mengajak untuk kompromi. Mereka mengajak untuk berdamai. Tak usahlah kita saling menjelekkan, tak usah kita saling memburukkan, tapi bagaimana kalau kita kedepankan perdamaian dengan cara setahun engkau sembah Tuhan kami dan setahun berikut kami akan menyembah Tuhan kamu. Maka inilah kata para ulama di antara asbab nuzul daripada surat yang mulia ini, sehingga Allah Ta'ala berikan satu surat yang luar biasa, ketegasan, kemudian ketegasan sikap yang harus jelas. Ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa kita ini harus memiliki identitas. Tak boleh semua, tak boleh kita ini berlaku abu-abu. Tak boleh kita menjadi orang Muslim yang tak punya sikap. Makanya dalam agama kita tidak boleh yang namanya toleransi dalam akidah. Tidak ada mujamalah. Tidak ada yang namanya kita saling menghargai dari apa yang disembah. Tidak. Ketegasan harus ada. Al-haq mesti disampaikan. Al-batil juga mesti disampaikan untuk ditinggalkan. Nah, di sini ikhwah fillah rahimakumullah. Sebelum kita memasuki penjelasan Syekh Sa'di tentang surat yang mulia ini, kalau kita lihat keutamaan daripada surah Al-Kafirun ini disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, hadis rawahu Tirmidzi, bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qara'a surat Al-Kafirun uddilat bi rub'il Quran, bahwa orang yang membaca Al-Kafirun, surat yang mulia ini, maka dia seperti membaca seperempat Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala alam apakah senilai dengan seperempat Al-Quran bila mana ia baca, ataukah memang kedudukan surat ini seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa surat Al-Ikhlas adalah sulusul Quran, sepertiganya Al-Quranul Karim. Maka inilah salah satu keutamaannya. Dan di antara keutamaan-keutamaan yang lain, bahwa Nabi kita alaihi salatu wassalam sering membaca surat ini. Ini termasuk surat-surat pendek yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan biasanya dibaca surat ini? Lazimnya kapan? Yang pertama adalah ketika sunat al-fajr, ya kan? Ketika qabliyat al-fajr, raq'atai al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang kita lakukan sebelum salat subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan itu. Maka jangan tinggalkan 2 rakaat ini, khudal kiram. Jaga terus. Bisa dikerjakan di masjid, lebih aula dikerjakan di rumah. Setelah azan, sempatkan kita untuk memberikan hak rumah kita untuk dilaksanakan salat-salat sunnah di dalamnya, khususnya rakaatayil fajr. Jangan kita lalai. Kenapa? Khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah. 2 rakaat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Al-Kafirun di rakaat pertama, dan gandengannya biasanya surat Al-Ikhlas. Dan Al-Ikhlas pada rakaat kapan lagi? Kapan lagi dibaca surat ini? Ketika witir, di witir dibaca Sabihis, Al-A'la, surah Al-A'la, kemudian Al-Kafirun, kemudian Al-Ikhlas. Kapan lagi dibaca? Kapan lagi dibaca? Selain dua salat tadi, ketika kita selesai tawaf, melilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai kita bertawaf, maka disunnahkan kita salat sunat tawaf, ya kan?
2 rakaat yang mana maqam Ibrahim an taj'ala bainaka wa bainal Ka'bah, antara kita dengan Ka'bah itu ada maqam Ibrahim, maka disunahkan kita membaca rakaat pertamanya surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Kapan lagi? Ba'da salatil maghrib. Akan ada yang juga mengatakan salat sunat maghrib ba'da al-maghrib, ya, maka di antara surat yang juga dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Taib. Inilah surat-surat yang surat-surat pendek yang juga dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, surat Al-Kafirun, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, qul ya ayyuhal kafirun. Qul, kepada siapa Nabi memerintahkan? Kepada siapa? Katakanlah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Allah menyuruh Nabi kita untuk mengatakan qul ya Muhammad ya ayyuhal kafirun. Nah, ayat ini ikhwatal kiram masuklah kepada semua orang kafir, ya. Katakanlah kepada semua orang kafir, walaupun terkhusus ayat ini diturunkan kepada kafir Quraisy. Di dalam kaidah, ya, ilmu Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-Quran itu bahwa bila mana turun kepada satu orang atau satu kelompok, maka dia berlaku perintahnya dan larangannya untuk semua. Artinya bahwa ketika ada ayat turun yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir Quraisy di masa itu, apakah hukumnya berlaku juga bagi orang-orang kafir selain mereka? Berlaku enggak? Berlaku. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi patokan atau sebuah pelajaran, ya, standarnya berlaku umum, pelajarannya berlaku umum, ya, bukan berlaku khusus. Ya, jadi setiap ayat yang diturunkan Allah di dalam Al-Quranul Karim, baik itu turun kepada satu orang atau kelompok orang, maka setiap perintah dan larangan yang ada dalam ayat tersebut berlaku umum, bukan hanya untuk mereka yang menjadi sebab turunnya ayat, tapi berlaku kepada siapapun, ya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ini berlaku bagi semua orang kafir, bukan hanya kafir Quraisy saja. Syekh Sa'di mengatakan ai kullil kafirina mu'linan wa musarrihan. Katakan kepada orang-orang kafir, kata Syekh Sa'di, dengan terang dan jelas, tegas, katakan kepada mereka. Katakan kepada mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang tegas, dengan kalimat yang jelas. Apa yang mesti kita katakan? Inilah ayat yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la a'budu ma ta'budun. La a'budu, ya, di mana aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini pelajaran mahal untuk kita, ikhwatal kiram. Nah, sekarang kita sedang, ya, berada di bulan Desember, di akhir tahun 2025. Nah, di sini kita, ya, kita lihat mesti memiliki ketegasan. Umat Islam punya ketegasan, punya sikap. Katakan kepada mereka, la a'budu ma ta'budun. Maka kita tidak mengikuti apa yang mereka lakukan. Ibadah apapun yang mereka kerjakan, kita tidak akan mengikuti. La a'budu ma ta'budun, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh Nabi kita mengatakan kalimat itu, di mana aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ay tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batinan. Melepaskanlah diri kamu dari apa yang dulu mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala secara zahir dan batin. Makanya ayat ini, ikhwafillah rahimakumullah,
ayat yang mengajarkan kepada kita harus memiliki ketegasan sikap, ya, yang memiliki kejelasan, tidak abu-abu di dalam bab ini, tidak ada toleransi di dalam syiar-syiar agama. Jangankan dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam syiar agama pun tidak boleh. Ini ada pula wacana Natal bersama. Macam mana ceritanya? Ya kan? Ya, iya enggak? Na'udzubillah. Ini bukan toleransi. Bahkan melakukan Natal bersama itu adalah melanggar fatwa para ulama. Melanggar fatwa para ulama. Tak boleh kita mencampur adukkan. Jangan dikira bahwa, ya, bahwa misalnya kita melakukan ibadah dari agama yang tidak kita anut, jangan dikira itu toleransi. Di dalam undang-undang telah diatur bahwa masing-masing orang berhak untuk menjalankan ibadahnya masing-masing. Tidak ada paksaan. Ya. Bahkan katanya ingin sejarah pertama, ya, ingin mencetak sejarah pertama di Indonesia ini, Natalan pertama, ya, Natal pertama di Kementerian Agama. Na'udzubillah. Ini bahaya, khawatir kiram. Ya, bagaimana ceritanya ini? Yang seharusnya memberikan contoh seorang, ya, tokoh, seorang yang diamanahkan oleh presiden, ya, untuk memimpin agar manusia, agar setiap agama bisa berdampingan. Artinya masing-masing agama menjalankan ibadahnya masing-masing. Jangan dikira bahwa ikut ke sana, gitu kan, kemudian ikut ke sini. Nah, ini namanya mencampur adukkan agama. Nah, secara akidah itu tidak dibenarkan. Secara undang-undang kita juga telah diberikan kebebasan. Bukan berarti kita tidak mengikuti acara mereka kita intoleran, bukan begitu. Ya kan? Bukan begitu. Masing-masing orang menghargai, ya, masing-masing agama orang lain. Mereka tidak perlu juga ikut dengan ritual agama kita, dan kita pun lebih tak perlu ikut. Ya kan? Tak perlu ikut. Walaupun mereka mengucapkan misalnya kalimat tahniah kepada kita. Misalnya ada yang mereka ikut di saat kita bulan puasa nanti, sebentar lagi Ramadan puasa ini. Bulan puasa sekitar 2 bulan lagi, ya, lebih kurang. Andaikan mereka ikut puasa kita, itu bukanlah satu kehormatan bagi kita yang beragama Islam. Bukanlah satu kebanggaan luar biasa mereka, ya, bisa ikut puasa pula dengan kita. Sangat menghargai, sangat toleran. Bukan. Tidak ada tempatnya itu sebuah penghargaan. Dan tidak ada tempatnya di mana kita harus berbangga dengan mereka. Gak perlu mereka paksakan diri mereka berpuasa. Gak perlu juga mereka ikut berpuasa seperti mana umat Islam. Gak perlu. Karena masing-masing orang sudah ada dengan meyakini keyakinan, lakukan keyakinan masing-masing. Sebagaimana Allah katakan, la a'budu ma ta'budun. Sudah. Aku tidak akan pernah sembah apa yang kalian sembah. Islam telah mengajarkan itu kepada kita. Dan negara kita melindungi masing-masing orang, melindungi setiap agama yang diakui oleh negara kita, ya. Andaikan misalnya nanti di bulan Ramadan ada orang yang non muslim, ya, orang kafir, agama apapun dia, ikut pula puasa misalnya, kan, sebulan penuh, Masya Allah. Kemudian ketika tarawih ikut pula dia tarawih misalnya, atau ketika hari raya ikut pula salat Id, saling mengucapkan, ya, mengucapkan selamat tahniah di hari itu misalnya. Itu tidak perlu kita bangga, tidak perlu pula kita kagum, tidak perlu pula kita merasa hebat, ya, hatinya baik, ya, tidak ada. Itu bukan tempatnya kita memberikan kekaguman. Itu bukan tempatnya kita harus berbangga. Ayat ini mengajarkan kepada kita. Ayat ini mengajarkan kepada kita tidak boleh kita menyembah apa yang mereka sembah, dan mereka pun tak perlu. Nah, ayat yang keduanya kan begitu. Wala antum, ayat berikutnya wala antum abiduna ma'bud. Kalian pun tak perlu. Kalian pun tak perlu ikut.
Jangan susahkan diri kalian berpuasa 1 bulan penuh. Atau jangan kalian ikut pula ke masjid 5 kali sehari semalam seperti umat Islam. Tapi kalau kalian benar-benar ingin, maka masuklah dari pintu gerbangnya. Ucapkan kalimat asyhadah. Barulah menjadi saudara kami. Barulah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ya. Tidak ada yang namanya kita harus kalian melakukan apa yang kami lakukan dan kami pun akan ikut apa yang kalian lakukan. Itu namanya memaksakan diri, bukan sikap yang baik dan bijak menurut agama kita. Oleh kerana itu ikhwah fillah rahimakumullah, di sinilah wala antum aabiduna ma a'bud li'adam ikhlasikum fi ibadatikum fa ibadatukum lahu al-muqtarina bisyirki la tusamma ibadah. Maka di sini Syekh mengatakan, andaikan mereka ikut salat dengan kita, andaikan mereka ikut puasa nanti di bulan Ramadan bersama kita, diterima Allah ke ibadahnya? Tidak akan diterima Allah. Karena mereka belum beriman dan mereka melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang mereka terima, yang mereka lakukan, yang mereka apapun perbuatan yang mereka kerjakan tidak disebut dengan ibadah. Makanya orang-orang subhanallah, begitulah ruginya mereka. Kenapa demikian? Kebaikan yang mereka kerjakan di dunia ini tidak akan dipandang Allah. Andaikan mereka sosialnya tinggi, membantu orang susah, meringankan orang yang punya beban, ya. Ada di antara mereka itu setiap Jumat itu sekian ton dia bagikan beras sembako kepada siapapun. Kebaikan bukan ini? Kebaikan. Ya, dia memandang sebagai sosial saja. Tidak akan berguna sedikit pun di sisi Allah itu, dan tidak akan diterima Allah karena dia tidak beriman kepadanya. Namun berbeda dengan orang muslim, sungguh sangat beruntung mereka orang muslim, karena setiap apa yang mereka kerjakan lillah dan sesuai dengan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam akan menjadi satu ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan yang tinggi dan agung, ya, sampai seseorang ketika dia menyingkirkan duri di jalan saja akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah. Allah pilih kita dari sekian banyak hambanya. Allah pilih kita dari sekian banyak hambanya yang beriman. Allah pilih kita dari sekian banyak hambanya yang mengakui Allah tabaraka wa taala dan mengimani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dunia yang kita lihat, apa yang kita lihat ini Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berikan dunia ini kepada siapa saja, kepada yang beriman dan kepada yang tidak beriman. Suka-suka Allah memberinya, karena Allah yang punya. Bahkan Allah berikan dunia ini kepada orang yang tidak berikhtiar. Allah berikan dunia. Dan juga Allah berikan kepada orang yang berikhtiar. Bahkan ada orang yang sedikit ikhtiarnya Allah berikan banyak. Dan ada orang yang banyak ikhtiarnya Allah berikan sedikit. Karena memang dunia di sisi Allah tidak ada nilainya. Makanya Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran biha syurbatal ma'." Andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah sehelai sayap nyamuk, Allah tak akan beri seteguk air kepada orang kafir. Allah tak akan berikan itu kepada mereka. Tapi ternyata nilai dunia ini tidak seberapa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwatul kiram rahimakumullah, dunia ini yang kita kejar, yang kita cari, semuanya di sisi Allah itu adalah biasa saja, tidak bernilai sedikit pun di mata Allah tabaraka wa taala. Sungguh sangat banyak hadis yang bicara tentang nilai dunia.
Sehingga apa? Ya, sehingga siapapun diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi mesti kita sadari bahwa keimanan ini tidaklah Allah berikan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwatal kiram, karena kalian tidak ikhlas dalam ibadah kalian kepada Allah, karena ibadah kalian dicampuri dengan kesyirikan, la tusamma ibadah. Maka apa yang kalian kerjakan tidak disebut dengan ibadah. Kasihan Mbak, mereka kasihan Mbak. Ya. Mereka ingin memaksakan diri mereka misalnya melakukan apa yang kita lakukan, itu tidak akan bernilai kecuali mereka sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qarrara dzalika, dan Allah kemudian mengulangi kalimat ini. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa karrara dzalika, lalu kemudian Allah mengulang kembali. Liyadulal awwal ala adam wujudil fi'il. Ya, wa tsani ala anna dzalika qad sara wasfan laziman. Jadi yang pertama itu ya, ala adam wujudil fi'il, bahwa tidak menunjukkan tidak adanya perbuatan. Yang kedua menunjukkan bahwa anna dzalika qad sara wasfan laziman, menjadi sifat yang lazim. Oleh karena itu Allah taala mengulang-ulangi kembali beberapa kali ya. Walihadza mayyiza bainal fariqaini wa fussila baina at-taifataini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ya di dalam ayat yang mulia ini, yaqul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum. Nah, ini bukan pengulangan tanpa makna, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa setiap ayat yang disebutkan Allah masing-masing memiliki penegasan dan penguatan. Maka tidak ada yang namanya tikrar tanpa makna di dalam Al-Qur'anul Karim. Kenapa Allah ulangi? Ya bukan berarti tidak ada makna, justru ingin menguatkan apa yang Allah ingin sampaikan. Maka disinilah qafilah Allah katakan terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita satu sikap yang tegas. Tidak boleh kita ya abu-abu di dalam urusan agama. Tidak boleh kita campur adukkan. Tak boleh kita atas nama toleransi beragama kita ya lakukan apa yang mereka lakukan, atau jangankan ya subhanallah mengikuti perbuatan memakai syiar-syiar agama mereka saja tidak boleh. Ini kasihan. Di akhir tahun ini biasanya ya, di saat hari Natal nanti ya, setiap usaha perusahaan mal-mal yang notabene-nya pemiliknya adalah orang Nasrani, maka umat Islam yang bekerja di tempat tersebut ya hampir-hampir tak ada yang selamat. Masing-masing dari mereka mengikut aturan apa yang telah dibuat oleh owner daripada ya perusahaan tersebut. Nah, oleh karenanya kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin yang sejati, mukmin yang kokoh akidahnya, dia tidak akan mau menjual agamanya, dia tidak akan menjual akidahnya. Dia merasa bahwa ini adalah bukan sesuatu yang pantas dan wajar untuk dilakukan. Tapi terkadang naudzubillah umat Islam menganggap ini hal yang biasa. Nanti mereka akan memakai ya syiar-syiar ya, topi-topi yang menunjukkan ya kebanggaan, dan itu adalah dipakai oleh mereka ya. Maka oleh karena itu Allah taala mengatakan kepada kita, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Lana a'maluna walakum a'malukum, dalam surah Al-Qasas. Ya, lana amaluna, bagi kami perbuatan kami dan bagi kalian perbuatan kalian. Ini semakna dengan ayat yang disebutkan Allah dalam surah Al-Qasas ini. Lakum dinukum waliyadin kama qala kul kullu ya'malu ala syakilatihi. Ya, masing-masing berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Masing-masing orang sesuai dengan yang diyakini berbuat. Ya.
Ikhwafillah rahimakumullah, maka surat Al-Kafirun ini surat yang memiliki penegasan yang kuat tentang sikap yang kokoh dari seorang mukmin yang sejati. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa ayat ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa orang-orang musyrikin dan segala penganut atau para pengikut-pengikutnya, orang musyrikin dan seluruh orang-orang yang mengikutinya, maka tidak boleh kita ikuti apapun yang melekat dalam agama mereka. Tak boleh kita mengikuti syiar-syiar dan ibadah-ibadah mereka. Apapun yang melekat dalam agama mereka, maka tidak boleh kita ikut merayakan, memakai, bahkan mengucapkan. Baik itu perkataan maupun sikap maupun penampilan, tidak boleh. Karena di sini Allah Ta'ala berikan kepada kita satu kalimat yang tegas, lakum dinukum walidin. Yang kedua, bahwa orang-orang musyrikin ibadah mereka tidaklah diterima oleh Allah. Tidak diterima ibadah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah mereka bercampur dengan kesyirikan. Maka selama kesyirikan dilakukan oleh seorang, maka selama itulah dia akan terancam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya sangat banyak. Ya, kalau kita baca firman Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat mengerikan. Yang pertama, orang yang pelaku kesyirikan tidak diampunkan oleh Allah dosanya baik di dunia apalagi di akhirat kalau dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Yang kedua, Allah sediakan tempat yang layak di mana? Di dalam nerakanya. Makanya ikhwatul kiram, pastikan ya diri kita. Kalau kesalahan dosa-dosa kecil itu tidak bisa siapapun menghindari dirinya dari dosa, tidak bisa. Tapi untuk dosa kesyirikan, pastikan kita masing-masing kita bertaubat kepada Allah bila mana pernah dikerjakan, dan setelah itu bahwa pastikan diri kita tidak melakukannya. Kalau pernah kita melakukan, segera bertaubat. Dan bila mana kita sudah bertaubat kepada Allah, jangan kita mengulanginya kembali, karena dosa ini ancamannya besar dari Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, yang keempat, di samping dosa tidak diampunkan Allah, diharamkan surga baginya, tempatnya di neraka Allah. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, mereka tidak mendapatkan pertolongan sedikit pun. Dan yang kelima, di mana mereka ini ya berguguranlah seluruh amal saleh mereka. Berguguran, Pak. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Berguguranlah kebaikan-kebaikan mereka. Sedikit pun tidak ada nilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, ini yang kedua. Pelajaran yang berikutnya bahwa orang-orang musyrikin apapun yang mereka kerjakan tidaklah disebut dengan ibadah. Yang tadi, yang kedua adalah ibadah mereka, ketaatan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena bercampur dengan kesyirikan. Yang ketiga, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan tidak disebut ibadah meskipun mereka mengaku itu adalah ibadah. Tidak ada ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya orang-orang Yahudi dan Nasrani diancam oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Ma min yahudiyyin wala nasraniyyin yasma'u bi wa lam yu'min. Tidak ada seorang Yahudi dan Nasrani yang mendengarkan tentang risalahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beriman kepadaku. Kemudian meninggal dunia, maka tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ikhwafillah, orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, maka tempat mereka di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengatakan bahwa orang kafir di neraka juga bukan sikap intoleran. Paham? Jangan dikira kita mengatakan orang kafir karena Al-Quran sendiri kita mengajarkan kepada kita. Jangan dikira kita mengatakan orang-orang yang tidak beriman itu adalah orang-orang yang misalnya kita sebut orang kafir. Jangan kalian sebut orang kafir karena itu
kalimat yang sangat kasar misalnya. Ini kan sempat terjadi dulu kan polemik negeri kita, nggak boleh kita mengatakan orang kafir. Itu karena itu dianggap sikap intoleran, tidak toleransi, keras. Ya, kemudian ya Islam mengajarkan kepada kita mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Nah di dalam undang-undang kita pun disebut ya tidak ada masalah bahwa kita masing-masing orang sesuai dengan keyakinannya mengatakan, sesuai dengan ya keyakinan dia untuk mengatakan apa dan sesuai dengan ajaran agamanya maka katakan, dan tidak ada sikap intoleran. Makanya ikhwafillah rahimahullah, siapapun yang ingin mencoba untuk menyatukan tidak akan mungkin disatukan. Kalau kita berdampingan, kita hidup ya, misalnya kalau ada acara-acara umat Islam, para pendeta-pendeta pun ikut, nggak perlu juga ikut gitu. Nggak perlu juga ikut, dan umat Islam harus juga ikut dengan acara-acara mereka, nggak perlu juga ikut, karena masing-masing orang harus menghargai ya, menghormati agamanya. Dan cara menghargai agama orang lain bukan berarti kita harus mengikuti. Paham ya di sini ya, jemaah sekalian ya. Jangan dikira saling mengikuti, saling menghargai itu kita harus mengikuti ritual-ritual mereka. Itu bukan. Ya, itu bukanlah cara yang tepat untuk misalnya toleransi dalam agama ini. Kita subhanallah di dalam urusan ibadah harus tegas, harus punya sikap tidak abu-abu. Kita punya identitas muslim. Ya. Tetapi dalam bab muamalah boleh tidak muamalah dengan orang kafir? Boleh. Jual beli boleh? Boleh. Ya. Tak dibatasi kita transaksi jual beli asal sesuai dengan syarat-syaratnya, dengan etika-etika muamalah. Boleh kita. Misalnya kita punya tanah dibeli oleh orang kafir, ya boleh. Atau tanah dia kita beli, juga boleh. Atau kita sebagai pedagang harian, mereka belanja di tempat kita, boleh. Atau kita punya restoran, mereka datang di tempat kita, boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya kan? Boleh, tidak ada masalah. Cuman kita kalau pergi ke restorannya, kalau kita khawatir itu adalah hal-hal yang barangkali mengkhawatirkan kita, maka kita tidak boleh pergi ke tempat mereka. Ya, jelas di situ dibuatnya jual kambing guling boleh lah kan. Tapi yang satu lagi misalnya kan, nah tidak perlu kita ingat. Ya. Jadi kalau mereka ikut kita makan di tempat kita, ahlan wa sahlan, tidak masalah. Maka dalam bab muamalah itu lapang. Dibolehkan kita transaksi jual beli apapun, ya, pinjam meminjam, ya, kemudian transaksi, silakan, tidak mengapa. Tentu, tapi sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku di dalam agama kita, ya. Tapi kemudian transaksinya adalah ribawi, itu tidak dibolehkan. Kalau ada orang transaksi ribawi seperti nenek-nenek yang apa kan, yang pedagang-pedagang, kasihan kita, ya, istilahnya apa ya? Yang datang ke kampung-kampung, kemudian datang ke pasar-pasar, dikasih modal, kemudian balikkan sekian, ya kan? Modal ke 1 juta, balik nanti 1,5 juta dalam, tidak boleh itu. Kenapa? Itu bertentangan dengan agama kita dan syariat kita, itu riba. Kalau pinjam meminjam, ya pinjam meminjam. Ya, makanya bab pinjam meminjam itu masuk pada ta'awun alal birri wa taqwa. Tidak boleh kita mengambil keuntungan di situ. Kalau ingin untung ada babnya, ada mudharabah, ada murabaha, musyarakah dan sebagainya. Silakan ambil untung di situ. Tapi kalau masuk tolong menolong saudara, maka tidak boleh kita ngambil untung di sana. Karena kullu qardin jarra manfa'an maka fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat maka itu disebut dengan riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, ya, mendatangkan hasil, maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam. Kita dengarkan azan.
Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa di antara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Kafirun, yang pertama adalah tentang penegasan tauhid al-uluhiyah, itu memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata tanpa kompromi dengan kesyirikan apapun. Jadi ayat ini atau surat ini mengajarkan kepada kita tentang penegasan tentang tauhid al-uluhiyah, di mana kita hanya memurnikan ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ayat ini menegaskan tentang pemisahan yang jelas antara orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ya, tidak boleh kita mencampur adukkan. Ya, kita ini punya identitas yang jelas, ya, kemudian kita punya sifat-sifat orang beriman, ya, kita punya akidah Islam yang memiliki keimanan yang kuat dan kokoh. Kita tidak mudah goyah, dan kita pun harus tahu bahwa orang-orang beriman itu memiliki, ya, posisi dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena akhir dari perjalanan kita adalah menuju surganya Allah tabaraka wa taala. Orang beriman insyaallah selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah-perintahnya, dia akan masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan, ya, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah, bisa mengakhiri ucapan di dunia ini dengan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Baik. Kemudian di antara pelajaran juga bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala menanamkan, ya, memberikan kepada kita satu sikap toleransi yang jelas, ya. Sekali lagi, sikap toleransi yang jelas, mengakui perbedaan agama, bukan mencampur adukkan agama. Jelas, ya? Kita di Indonesia ini berapa agama yang diakui? 5 apa 6? 6, ya? 6 ya Bang, ya? 6 diakui. Ya sudah, masing-masing agama selain Islam, maka dia harus menjalankan agamanya masing-masing. Tidak perlu kita, ya, ikut, dan tidak perlu kita mencampur adukkan. Biarkan mereka bebas dengan segala aturan yang berlaku di negara kita. Biarkan mereka, ya, menjalankan ibadah mereka dengan baik, dengan aman. Tapi itulah, tak perlu pula kita yang menjadi satpamnya ketika malam perayaan itu. Kan begitu? Ya kan? Kalau orang ngaji di masjid dibubarkannya, ya kan? Tapi ketika gereja ngadakan acara, dia yang pengamannya. Dia pengamannya. Ulama-ulama ahli ilmu dituduh dengan teroris. Tapi, ya, ruhban dan rahib mereka dipijitan kakinya. Nah, kerja yang bahasa awak indah-indah yang kena kojon. Nah, kan ajib itu. Mereka biksu-biksu mereka dipijitin betisnya, dipijitin. Tapi para ulama yang menyampaikan ilmu, menyampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu, ya, dianggaplah teroris dan intoleran dan seterusnya. Orang yang mendakwakan iman dan Islam, bahkan subhanallah, inilah tantangan dalam dakwah, di mana seseorang yang selalu berusaha untuk, ya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya SAW sampaikan, terkadang mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak, yang benar. Ayat ini dan surat ini menumbuhkan keteguhan dan istiqamah dalam iman. Jangan sampai kita goyah, ya. Jangan sampai iman kita tergadai, jangan sampai iman kita, ya, terjual gara-gara dunia. Makanya subhanallah tadi, barang siapa yang meninggalkan agamanya karena untuk dunia yang sangat singkat dan hina ini, maka sungguh sangat merugi. Dan banyak orang menjual Islam, menjual akidahnya, agamanya. Kalau dulu sering kita sebut, jangan-jangan gara-gara hanya satu bungkus Indomie, kan sering dulu tuh, ya. Jangan karena hanya sebungkus Indomie agama digadaikan dan murtad dari agama yang
mulia ini. Lalu kemudian ini juga merupakan sebagai landasan kita di dalam berdakwah, ya, jelaskan prinsip-prinsip. Makanya subhanallah, kenapa kita harus membahas tentang akidah, membahas tentang tafsir, agar kita tahu prinsip-prinsip dalam beragama, agar kita tahu juga dalam prinsip-prinsip dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan ustaz-ustaz ini sembarangan menyampaikan, ya, hal-hal yang tidak berguna, ya, bahkan membuat umat semakin bingung. Ya, dulu tidak ada orang mengatakan Adam itu turun di Indonesia. Sekarang ada pula ustaz yang mengatakan Nabi Adam itu turun di Indonesia. Ya, semakin hari semakin ke ujung, semakin memang nampaklah apa yang disampaikan Nabi SAW. Semakin jauh dari masa kenabian, maka semakin banyak fitnah dan syubhat yang disampaikan. Ya, semakin menjadi-jadi. Ya, banyak pengikutnya, banyak juga yang mengaminkan apa yang dikatakan kiainya. Nauzubillah. Tsumma nauzubillah. Ya. Nah, semakin ke ujung, semakin jauh dari masa kerasulan, maka semakin jauh kebenaran itu. Maka tidak ada cara kita untuk kembali kepadanya kecuali harus mengikuti apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kan banyak orang untuk berusaha untuk menyatukan umat. Kan suara itu kan sejak luar biasa, ya. Kita satukan umat, kita perkuat ukhuwah. Ini ajakan yang bagus. Tetapi kita mesti tahu di atas apa disatukan umat ini. Di atas apakah kita ini bisa bersatu? Jangan ngambang. Nanti usahanya sudah banyak tapi hasil tidak ada. Karena apa? Karena memang tidak mengikuti arahan siapa? Nabi SAW. Maka fitnah di akhir zaman, ya, yang luar biasa ini, dan sungguh sangat banyaknya, ya, godaan-godaan dan banyaknya pertikaian-pertikaian. Perbedaan itu tidak bisa dihindari. Bahkan orang-orang beriman dan orang kafir juga tidak bisa dihindari. Allah jadikan memang di dunia ini seperti itu. Tapi kemudian kita sebagai orang beriman harus tahu dan harus berprinsip. Harus berprinsip. Kalau tidak punya prinsip, ya semuanya sama. Ya, semuanya nanti dibolehkan dan semuanya masing-masing orang boleh melakukan. Apa gunanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya kita kerjakan? Ya, itu tadi bahwa jangan dikira itu adalah sebuah kebanggaan bila mana mereka melakukan ritual dari ibadah-ibadah kita. Kita merasa bangga, ya, baik mereka toleransinya sangat hebat gitu. Nah, bukan itu. Itu posisi dan penempatan yang salah terhadap makna toleransi. Jelas ya khafillah, ya? Jelas ya. Maka umat Islam harus mengokohkan barisan kita. Umat Islam harus, ya, saling menguatkan di antara kita. Nah, tidak ada cara untuk mengokohkan umat ini dan tidak ada cara untuk selamat dari fitnah akhir zaman kecuali apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasul. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah-sunnah mereka para khulafa. Addu alaih bin nawajis. Gigit dengan gigi geraham kalian. Pegang kokoh-kokoh. Kuat-kuat, jangan dilepas. Jangan dilepas. Karena sangat mudah orang melepaskan. Karena Nabi telah membuat sebuah tamthil, orang beragama di akhir zaman seperti orang memegang bara api. Tak dipegang, ya, akan celaka. Dipegang maka terbakar. Maka teruslah, peganglah terus agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan jagalah agama yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang terbaik untuk berpegang kepada jalan yang benar melainkan kita harus berilmu. Jelas, ya? Ilmu inilah jalan yang terbaik. Jalan yang utuh, jalan yang sempurna, jalan yang mulia
untuk kita selalu titi dan selalu berada di dalamnya. Maka bila mana Allah Subhanahu wa taala jadikan ya dia orang yang Allah cintai, yufaqihu fid din, Allah berikan dia faqih dalam agamanya. Tidak Allah jadikan dia jahil dalam agamanya. Makanya seburuk-buruk orang siapa? Pintar dalam urusan dunia, jahil dalam urusan agamanya. Kalau mencari uang jangan, hebatnya bukan main. Tapi dalam urusan agama, ya menjadi orang yang paling awam di antara umat-umat Islam yang ada. Jangan. Silakan Anda bekerja, silakan Anda berusaha, silakan Anda mencari uang, mencari dunia untuk kehidupan. Tapi jangan sampai agama ini kita menjadi orang yang awam. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi siapapun. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, wajib. Jangan dikira menuntut ilmu yang wajib itu hanya yang luar-luar saja, semuanya. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, yang lebih tingginya ilmu tentang akidah, keyakinan kita kepada Allah, itu ilmu-ilmu yang pokok. Makanya siapapun di antara kita ini, apapun profesinya, silahkan. Antum menjadi orang yang hebat di bidang profesinya masing-masing, silahkan. Perdagangan silahkan, apapun. Pertanian silahkan. Tapi ingat, untuk urusan agama, ya jangan menjadi orang yang awam. Nah, rajinlah, bersungguh-sungguhlah, ya menjadi orang yang terus belajar agama ini, terus belajar agama ini. Maka subhanallah, di antara kebahagiaan orang beriman, Allah pakai dia di dalam ketaatan kepadanya. Allah pakai dia di dalam amal saleh. Tidak ada pintu kebaikan kecuali di situ dia telah berada di sana. Tidak ada pintu-pintu amal saleh kecuali dia termasuk orang yang mengerjakannya. Oleh karena itu, ini waktu-waktu yang harus kita gunakan di dalam kehidupan kita untuk senantiasa kita isi dengan amal-amal saleh kita. Nah, surah Al-Kafirun ini sekali lagi surat yang mengajarkan tentang sikap yang tegas, sikap yang jelas, sikap yang kokoh muncul dari pribadi kita orang-orang beriman. Tidak boleh kita mencampur adukkan. Tak boleh kita menjadi orang yang lemah apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan lihatlah para sahabat yang mulia seperti Abu Hurairah atau seperti Bilal bin Rabah atau seperti Ammar bin Yasir misalnya. Seperti Ammar, dia menemui ajalnya di atas iman kepada Allah Azza wa Jalla. Bilal, dia sanggup bertahan di atas siksaan yang sangat luar biasa di tengah terik matahari yang sangat panas dan ditimpakan batu, dan bahkan sebagian mengatakan batu itu pun batu panas yang menyayat kulit dadanya dan punggungnya. Tapi dia tetap bertahan dengan mengatakan ahadun ahad. Tetap dia bersabar kepada apa yang dia dapatkan, ujian yang begitu besar dari orang-orang kafir Quraisy di masa itu. Begitu juga ikhwah-ikhwah kita, saudara kita yang hari ini di Palestina, mereka dihujami dengan bom pagi, petang, siang dan malam, bahkan setiap detik kematian di depan mata mereka. Tapi alhamdulillah mereka tetap kokoh dan kuat dengan kesabaran dan keimanan yang mereka miliki. Nah, begitu juga kita berharap Allah Subhanahu wa taala dan anak keturunan kita nantinya agar Allah tabaraka wa taala juga kuatkan, jaga, jangan sampai kita dan keturunan kita nanti ke depannya orang-orang yang melepaskan agamanya. Kita berharap kita dan anak keturunan kita orang-orang yang kokoh, istiqamah di atas jalan agamanya sampai kita meninggal dunia. Doakan selalu diri kita dan keluarga kita, anak keturunan kita, karena tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada orang yang bisa menjamin, Pak. Doakan kita dan keturunan kita agar tidak ada satupun dari anak cucu cicit kita ke depan yang murtad. Kita berharap kita menjadi orang tua yang saleh dan salehah, dan kita berharap nanti akan dikumpulkan Allah kembali bersama di dalam surga dengan keluarga besar kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian pembahasan kita malam ini. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara